Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Saifullah Shah, guru mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 5 SD Al-Azhar Sifabudi Talaga Bestari, sekaligus mahasiswa Universitas Tidar dengan NIM 250307107. Ini identitas saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya? Baik. Ada yang tidak masuk hari ini? Tidak. Coba dicek kembali temannya. Ada yang tidak masuk? Tidak. Ya, sebelumnya Pak Asep akan mencoba untuk mengecek kehadiran teman-teman semuanya. Nanti tinggal bilang hadir ya Kak. Oke, yang pertama ada Azlan Rasid Adera. Hadir, angkat tangannya ya Kak. Adira Kak. Hadir. Aisyah Ayudia. Akifah. Hadir. Aldi. Aliandra. Alaura. Anargia. Ashifa. Aleta. Azahra. Farel. Gaisan Fatir Muhammad. Ibrahim Zulfikar. Kevin Akbar. Latisha Agni. Muhammad Rafi. Muhammad Rizki. Naura Kanza. Rafli. Syabil. Yasmin. Ingwin. Oke, alhamdulillah untuk teman-teman berarti hadir semuanya. Oke, sebelum ke materi, Pak Asep akan bertanya tentang materi sebelumnya. Akan menanyakan materi sebelumnya, yaitu tentang yang sekilas kita bahas mengenai akronim dan singkatan, ya Kak. Sebelumnya kita akan menyajikan lagu wajib nasional terlebih dahulu ya Kak. Ya. Oke, nanti kita bersama-sama menyanyikan lagu wajib nasional. Suaranya harus lantang ya Kak. Kenang selama hidup.
dan rumahku di sana aku rasa senang. Padaku yang kulupakan engkau ku Oke, terima kasih untuk kakak semuanya. Kak, selanjutnya Pak Asep ingin bertanya tentang sekilas materi yang sudah kita bahas kemarin, Kak, yaitu tentang singkatan dan akronim. Ya, Kak? Apa yang kita ketahui tentang singkatan dan akronim tersebut? Ada yang tahu? Hah? Oke, Pak Asep mau tanya lagi nih. Siapa yang suka jalan-jalan dengan keluarganya? Angkat tangan. Yang mungkin keluar kota atau sekedar keliling. Nah, Pak Asep akan menampilkan gambar dari apa yang sudah sering kita lihat. Oke, nah, sebelumnya Pak Asep akan sampaikan tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, Kak, setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu menyebutkan contoh singkatan dan akronim yang sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menjelaskan pengertian singkatan dan akronim itu apa. Yang ketiga, mengidentifikasi perbedaan singkatan dan akronim berdasarkan contoh. Selanjutnya, menyusun kalimat menggunakan singkatan dan akronim dengan tepat. Dan yang terakhir, menyelesaikan tugas kelompok berupa analisis kata, singkatan, dan akronim. Ya. Selanjutnya, Pak. Nah, tadi Pak Asep sudah tanya, siapa yang suka jalan-jalan bersama keluarga? Tadi Pak Asep lihat juga banyak, alhamdulillah. Nah, pernahkah melihat bangunan atau benda yang terdapat tulisan singkatan atau akronim? Nah, seperti apa Pak Asep? Contohnya, ya, perhatikan semuanya. Nah, ada yang pernah lihat bangunan ini? Mungkin ketika
suka jalan-jalan dengan keluarganya atau sedang bersepeda ya Kak? Bersepeda melihat ada bangunan, ada tulisannya Posyandu. Terus di sini melihat sekolah negeri SD Negeri Tugu 4. Oke. Ada lagi? Apa ini bacanya? Puskesmas Kelurahan Tanah Tinggi. Lanjut. Pernah lihat gambar ini Kak? Ada yang belum pernah lihat gambar ini? Ada yang belum pernah lihat sama sekali, Aldi? Belum? Oke. Lanjut. Nah, apa ini? ATM. Ada yang sudah bisa melakukan transaksi melalui ATM? Ada yang belum bisa? Biasanya diajak jalan-jalan dengan keluarganya. Oh, kehabisan uang cash ya kan? Kata papamu, ayo ikut ke ATM. Coba Kak, ambil uangnya. Dan kamu sering melihat ada tulisan ATM. Apa itu ATM Pak Asep? Jangan-jangan kita selama ini hanya tahu nama ATM saja, tanpa kita ketahui apa kepanjangan dari kata ATM itu. Betul ya? Oke. Ada yang belum tahu sama sekali? Ada banyak. Oke. Kembali ke gambar awal. Nah, di sini ada gambar Posyandu. Ada yang tahu Posyandu itu akronim atau singkatan? Hah? Akronim. Coba Pak Asep mau tanya nih. Yang jawabannya akronim coba angkat tangan. Yang jawabannya singkatan angkat tangan. Singkatan? Tidak ada singkatan? Oh, satu orang. Oke, good. SD. Singkatan atau akronim? Yang akronim angkat tangannya? Singkatan. Oke, luar biasa. Nah, kita analisis terlebih dahulu. Posyandu. SD. Pak Asep ingin bertanya satu orang, Kevin. Kenapa Kak Kevin bisa menyebut SD itu singkatan tadi bilang ya? Kenapa? Hah? Tidak tahu. Ada yang tahu jawabannya? Kenapa? Dari sekolah dasar, singkatan dari sekolah dasar. Good. Ada yang tahu kenapa ini disebut dengan akronim? Karena bisa dibaca. Bisa dibaca. Ayo. Sebagai kata yang wajar. Benar. Good. Kata. Karena Kak, nanti akan Pak Asep jelaskan. Perhatikan semua. Nah, perhatikan sini. Jangan sampai salah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, singkatan adalah hasil menyingkat atau memendekkan berupa huruf atau gabungan huruf. Ya kan? Pembentukannya berupa gabungan huruf, suku kata atau bagian lain dari satu atau beberapa kata untuk memperpendek penulisan. Pembentukannya umumnya diucapkan huruf demi huruf. Contohnya, ada yang bisa baca? DR untuk dokter, dilapangkan DR. Olah, baca. Yang keras? Manajemen. SM, sarjana manajemen. Kemudian DLL, sering melihat
tulisan ini? DLL. Untuk dan lain-lain dilafalkan DLL. Ada lagi DST. Apa itu DST? Dan seterusnya. Kalau dan sebagainya apakah? DSB. Oke, luar biasa. Nah, di sini ada HLN. Bukan ALN, bukan. HLN. Untuk apa Kevin baca yang keras? Untuk halaman dilafalkan HLN. Nah, untuk halaman dilafalkan HLN. Nah, ini pengertian dari apakah? Singkatan. Selanjutnya akronim. Perhatikan di sini. Oke, akronim berupa gabungan huruf suku kata atau bagian lain dari satu atau beberapa kata untuk memperpendek penulisan. Ya kan? Pembentukannya itu gabungan huruf awal suku kata atau bagian lain dari beberapa yang membentuk kata baru yang utuh. Nah, diucapkan sebagai satu kata yang wajar. Tadi sudah dibacakan oleh Raka seperti kata pada umumnya. Contohnya kominfo. Apa ini? Coba baca lagi teman-teman. Artinya Kementerian Komunikasi dan Informatika. terus kemudian kami baca yang keras. Terus baca bareng-bareng. Berbeda dengan singkatan. Kalau akronim puskesmas atau puskesmas, ya kan? Berbeda dengan singkatan. Singkatan itu huruf per huruf. Contohnya ada yang bisa memberikan contoh? Siapa? Raka, ayo Raka, contohnya apa? KS. UKS. Ya, UKS. Coba Pak Acep tulis. Tidak bisa disebut uks. Tidak bisa dibaca uks. Dibacanya UKS. Kepanjangan dari Unit Kesehatan Sekolah. Unit Kesehatan Sekolah. Ya, sudah paham? Sampai di sini sudah paham perbedaan singkatan dan akronim? Ada yang masih bingung? Tidak? Pak Asep akan sebutkan beberapa contoh lagi. Silakan analisa. Itu masuknya singkatan atau akronim. Ya. Yang pertama, UNESCO. Nur, Rafli, akronim. Benar atau salah? Kata Rafli, UNESCO termasuk ke dalam akronim. Benar? Benar. Ya kan? Terus contoh singkatan. Yang dibaca huruf per huruf. Tadi ada UKS. SD. Benar masuk ke dalam singkatan? Benar. Terima kasih Kak Dia, luar biasa. SD termasuk ke dalam singkatan Kak. Karena dibaca, gak bisa dibaca tidak bisa. Harusnya dibaca SD. Seperti itu ya Kak. Oke. Selanjutnya. Jadi singkatan dan akronim itu jelas berbeda ya Kak. Sampai di sini paham ya Kak? Luar biasa.
Nah, Pak Asep akan tampilkan latihan. Di sini ada beberapa contoh kata dari singkatan ataupun akronim. Nah tuh, ada SD, ada UKS, ada PBB, ada DPR, dan juga ada SD. Sedangkan akronim ada Puskesmas, Pramuka, Posyandu, Pemilu, dan Kemendikbud. Jelas berbeda ya Kak? Apa yang membedakan ARETA, singkatan dan Puskesmas? Iya, singkatan dan akronim dan singkatan. Yang membedakan apa Kak? Iya, terus pengucapannya. Good, ya Kak? Setuju tidak? Yang membedakan yang sangat terlihat berbeda antara singkatan dan akronim itu di pelafalannya atau pengucapannya. Benar atau tidak? Kevin, setuju atau tidak? Setuju ya Kak? Seperti tadi sudah dijelaskan, SD berarti dipenggal per huruf SD. Dan di sini ada Puskesmas atau Puskesmas. Ya, tidak bisa dibaca P, U, E, tidak bisa, terkecuali materinya itu tentang membaca secara dieja. Jelas seperti itu. Oke, Pak Asep akan meminta satu orang untuk ke depan, kemudian kita random. Ya, nanti satu orang menunjuk temannya untuk menuliskan kepanjangan. Gampang kok ya kan? Yang pertama, siapa yang berani tampil ke depan? Sabila. Come on, ya. Yuk, bebas, random. Yang mana saja? Ayo. Sabila, ketika salsa. Yang mana saja bebas. Di sini boleh. Ya. Panjangan dari apa saja? Boleh bebas. Oke, good. Coba panggil yang lain coba. Ya. Areta, good. Areta, come on. Bebas. Boleh, mau akronim, mau singkatan, bebas. Silakan yang belum mengetahui cari kepanjangannya apa. Nanti kita bahas bersama, benar atau salah. Siapa? Selanjutnya Areta. Siapa? Ola. Era. Ayo. Masih ada Kemendikbud, Pemilu, Posyandu, Puskesmas, UKS, PBB, SD. Siapa? Yasmin. Go. Lumayan antusiasnya luar biasa. Gampang ya Kak, mudah nih. Oke, Yasmin selanjutnya. Nadira.
Selanjutnya Nadira. Lula. Ayo. 2, 5 kata lagi. PBB, Posyandu, Pemilu, Kemendikbud. Kevin, siap-siap Kevin. Belum ada yang nyenggol Kevin. Yang boys masih aman ini kak, yang laki-laki masih aman. Coba dipanggil yang laki-laki. Gak mau. Ya bebas, siapa saja. Aisyah. Oke, Aisyah. Perserikatan Bangsa-Bangsa. Lanjut, siapa? Diminta untuk mempresentasikan. Sudah selesai semuanya? Sudah. Oke, waktunya juga sudah selesai untuk pengerjaan tugasnya, ya kan? Pak Asep akan panggil dua kelompok, silakan masing-masing kelompok mengirimkan perwakilan terbaiknya. Dari kelompok 3. Ya, silakan. Ya, bacakan hasilnya. Ya. Nomor 1, Kak. Ponsel ada atau tidak? Ada. Ponsel ada. Pertanyaannya, telepon seluler benar atau salah? Benar. Good. Lanjut. Pemilu. Ada yang tidak menemukan kata pemilu? Menemukan semuanya? Apa pemilu? Pemilihan umum. Benar? Benar, luar biasa. Lanjut. Kalbar. Kalbar. Apa kalbar? Kalimantan Barat. Good. Lanjut. Cerpen. Lanjut. Apa cerpen? Cerita pendek. Good. Lanjutnya. Posyandu. Pos pelayanan terpadu. Benar? Oke, lanjut. Dari
ilmu pengetahuan dan teknologi. Benar? Oke, selanjutnya Pemda. Pernah dengar kata Pemda ya? Apa Pemda? Perintah daerah. Benar atau salah? Benar atau salah? Perintah daerah. Salah. Jawaban yang paling benar adalah pemerintah daerah. Selanjutnya, pemerintah daerah. Selanjutnya, Hansip. Apa Hansip? Pelindung masyarakat. Good. Hardiknas. Last one, Hardiknas. Hari Pendidikan Nasional. Oke, selanjutnya ada kata yang sudah ditulis. Silakan tunjuk regu mana. Ayo ikut cepat. 1. Kelompoknya Syabil. Sebutkan Syabil, jawab pertanyaan dari Ola. Iya. Apa kepanjangan dari PT? PT. Satu lagi. Satu lagi. 2. Apa kepanjangan dari TB? Oke. Terima kasih untuk kelompok Raffi dan kawan-kawan tim for your friend. Oke kan? Sambil menunggu. Oke. Jawaban dari kelompok Alaura. Apa kepanjangan yang lain? Tolong perhatikan. Tolong perhatikan kelompoknya Laura. Kepanjangan dari kata PT. Apa? Perusahaan teknologi. Benar atau salah? Salah. Apa jawaban yang benar, Laura? Perusahaan terbatas. Good. Selanjutnya, apa kepanjangan dari kata TB? Sering lihat kan ya di pinggir jalan ada yang teks gitu. TB apa gitu loh? Dia biasanya menjual. Apa? Tempat beristirahat apa itu, Kak? TB itu tempat beristirahat. Jadi Kak, ada banyak TB. Tadi si Kak Dia bilang TB itu tuberkulosis. Benar, jawabannya TB itu adalah toko bangunan. Ini kita lihat kan ya, ada TB seperti itu. Ada yang bilang tinggi badan. Benar, tidak ada yang salah. Benar. Oke kan? Pak Asep akan membacakan kesimpulan dari apa yang sudah kita bacakan. Tolong perhatikan semuanya. Jadi Pak Asep minta persetujuannya. Kalau tidak setuju, alasannya apa? Silakan diutarakan. Pak Asep mencoba untuk demokrasi. Jadi ketika ada tidak setuju, Pak, mohon maaf salah, seharusnya begini. Nah itu yang Pak Asep harapkan. Oke. Jadi kesimpulannya, jadi yang membedakan singkatan dan akronim adalah dalam pelafalan. Itu kata kunci yang paling mudah untuk kita pahami, ya kan?
singkatan diucapkan huruf per huruf seperti TNI, ya, terus UKS, terus PJOK, SD, KDM seperti itu. Sedangkan akronim dilafalkan per kata, Komnas HAM, Kominfo, terus Akmil, benar, ya kak, seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang bisa Pak Asep sampaikan. Kurang lebihnya Pak Asep mohon maaf. Pak Asep akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.